Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah energi alternatif tema 2 subtema 3 pembelajaran 1. Dalam pembahasan hari ini adalah energi memiliki peranan yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Tanpa adanya energi, semua aktivitas manusia akan terhambat. Sumber energi yang kita gunakan sehari-hari yang berasal dari minyak bumi dan gas merupakan sumber energi yang tidak dapat diperbaharui. Sumber energi ini memiliki ketersediaan yang terbatas dan suatu saat akan habis. Tahukah anak-anak dari mana sumber energi seperti minyak bumi yang selama ini kita gunakan? Baiklah, Bu Guru jelaskan. Sumber energi yang selama ini kita gunakan sebagian besar dari fosil makhluk hidup yang telah mengalami pembusukan dan tertimbun di dalam perut bumi selama jutaan tahun. Minyak bumi sebagai sumber utama bagi kita selama ini yang ternyata akan habis dan langka bila kita gunakan secara terus-menerus. Sebelum sumber energi fosil benar-benar habis, maka kita harus mencari sumber energi terbarukan yang disebut dengan sumber energi alternatif. Apakah sumber energi alternatif itu? Ya, sumber energi alternatif adalah semua sumber energi yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar yang berasal dari fosil atau disebut juga hidrokarbon. Energi yang berasal dari sumber energi yang dapat diperbarui. Jenis-jenis sumber energi alternatif adalah yaitu sinar matahari yang digunakan untuk keperluan rumah tangga, yaitu dari sel surya dan panel surya. Perlu kita ketahui matahari yang merupakan sumber energi utama di bumi. Yang kedua, angin yang bisa digunakan sebagai kincir angin. Angin adalah gerakan udara di permukaan bumi yang terjadi karena tekanan udara. Yang disebut juga angin adalah udara yang bergerak. Kemudian air, yaitu jenis energi alternatif, yaitu air yang digunakan atau dimanfaatkan melalui kincir air. Dan kemudian PLTA, yaitu pembangkit listrik tenaga air. Panas bumi, yaitu panas bumi adalah sumber energi alternatif yang berasal dari panas bumi atau disebut juga geotermal, merupakan energi yang berasal dari panas yang disimpan di bawah bumi atau aktivitas vulkanik yang dihasilkan oleh gunung berapi yang masih aktif. Kemudian gas alam, bahan bakar bio. Bahan bakar bio merupakan bahan bakar yang berasal dari makhluk hidup, dari hewan atau tumbuhan. Jenis-jenis bahan bakar bio yang dari tumbuhan itu disebut juga biodiesel, yang pembuatannya adalah dari tumbuhan berbiji yang mengandung minyak, yaitu bunga matahari, jarak, kelapa sawit, kacang tanah, dan kedelai. Biodiesel ini yaitu sebagai pengganti solar.
Kemudian disebut juga bioetanol yang dibuat dari singkong, ubi, jagung, sagu yang dapat menggantikan sebagai bahan bakar premium atau bensin. Jenis-jenis bahan bakar bio yang berasal dari hewan, yaitu biogas. Bahan bakar yang berasal dari kotoran ternak yang dimasukkan ke dalam ruangan bawah tanah yang dapat dirubah menjadi bahan bakar untuk kendaraan bermotor atau keperluan rumah tangga. Contohnya yaitu untuk memasak, sebagai pemanas, dan lain sebagainya. Sekarang adalah dampak positif dari energi alternatif. Dampak positif energi alternatif yaitu lebih hemat, pembuatannya lebih mudah didapat di lingkungan sekitar, dan ramah lingkungan. Jadi tidak menimbulkan polusi. Kemudian dampak negatif energi alternatif. Dampak energi alternatif ini adalah membutuhkan alat yang mahal, kemudian membutuhkan lahan yang luas, terkadang digunakan pada saat-saat tertentu saja. Nah, demikianlah pembelajaran tentang energi alternatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.